وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita lanjutkan kajian atau pembahasan tentang kitab Al-Jannah wan Nar, yaitu tentang surga dan neraka, yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan, apa-apa yang telah dibacakan, pelajaran-pelajaran sebelumnya dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa terhindar dari nerakanya Allah, dan mudah-mudahan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kita masih membahas, yaitu pembahasan yang kedua tentang orang-orang yang tidak kekal di dalam neraka. Ya, jadi mereka masuk neraka namun tidak kekal. Ya, hal ini disebabkan karena mereka yang masuk neraka ini adalah orang-orang yang masih memiliki keimanan, orang-orang yang masih memiliki akidah tauhid yang baik. Cuma karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, maka itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Nah, sekarang ya penjelasan yang kedua adalah siapakah orang yang termasuk golongan ini adalah al-mumtani'una minal hijrah. Ya. Jadi golongan kedua dari pelajaran kita kali ini adalah al-mumtani'una minal hijrah, yaitu orang-orang yang enggan, orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak mau dari berhijrah. Ya, jadi ketika Rasulullah pada masa dahulu memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah, namun mereka tidak mau, inilah mereka. Jadi perlu diketahui bahwa hijrah itu ada dua jenis atau ada dua macam, ya, atau ada dua maksud atau tujuan. Yang pertama adalah sebagaimana sudah dijelaskan dalam pandangan para ulama tentang hijrah. Pertama adalah hijrah hissi, yaitu berpindah tempat. Ya, berpindah negara, berpindah lingkungan. Ya, karena tujuan dari Allah menciptakan kita ini kan adalah untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan kita ini adalah agar kita mengesahkan Allah. Nah, ketika kita berada di suatu tempat yang di tempat itu kita tidak bisa beribadah dengan benar, sulit bagi kita untuk beribadah kepada Allah dengan baik, ya, dan tidak ada jalan lain kecuali harus berhijrah, berpindah tempat. Apakah berpindah tempat itu dalam daerah saja atau provinsi atau bahkan kalau perlu negara, maka wajiblah bagi kita untuk berhijrah. Sebagaimana yang akan dibahas ya dalam penjelasan ini. Ya, jadi ini yang kita bahas adalah hijrah hissi namanya. Ya, karena kalau kita berada di negeri tersebut, kita akan banyak kena fitnah. Kita akan diberikan banyak gangguan-gangguan sehingga kita tidak bisa beribadah dengan benar. Nah, yang kedua adalah hijrah secara maknawi, yaitu dengan hati.
Ya, biasanya hijrah ini adalah dalam hal perbuatan. Ya, dulu kita suka mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk, lalu kita tinggalkan perbuatan buruk dan kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Dulu kita suka, ya katakanlah, mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kita setelah belajar, kita tinggalkan amalan-amalan tersebut dan kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dulu kita memiliki akidah yang rusak, yang dimana kita percaya ya dengan penghuni-penghuni kubur misalnya, lalu kita meninggalkannya dan kita hanya bergantung kepada Allah saja. Ya, dulu akhlak kita buruk. Ya, suka mencela, ya suka melawan, durhaka sama orang tua, suka menggibah dan seterusnya. Lalu kita berhijrah meninggalkan semuanya itu, sehingga kita berbicara itu dengan lemah lembut. Kita berusaha berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita meninggalkan gibah dan yang lain. Itulah yang namanya hijrah. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, al-muhajiru man hajara mimma nuhiya anhu, yaitu orang yang berhijrah adalah apa-apa yang dia berhijrah atau dia itu pergi pindah dari apa yang dilarang darinya, ya. Nah, itu secara maknawi. Nah, adapun yang kita bahas di sini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Asqar, adalah hijrah dari, yaitu hijrah al-hissi, ya, yaitu berpindah tempat. Ya, beliau mengatakan di dalam pelajaran selanjutnya adalah la yajuzu lil muslim ayyukima fi diyaril kufri. Tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk bermukim atau tinggal fi diyari, di tempat, ya, atau berada di suatu negeri atau daerah al-kufri, kekufuran, ida wujidat, apabila dijumpai diyaril Islam, apabila dijumpai daerah atau tempat yaitu Islam, khosotan, khususnya idza kana maksuhu fi diyar kufri, khususnya apabila dia bertempatnya dia, beradanya dia di negeri kekufuran itu, di daerah kekufuran itu, yu'riduhu, dapat membawanya, yaitu lil fitnah, mendapatkan fitnah. Apakah dengan diintimidasi, apakah dengan diberikan gangguan-gangguan, difitnah, bahkan sampai kepada usaha pembunuhan. Nah, jadi jikalau dengan itu dia mendapatkan fitnah, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk berhijrah. Walam yaqbalillahu udral ladina takhalafu anil hijrah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, yaitu uzur, ya. Walam yakbal, tidak akan menerima Allah uzur alladzina, orang-orang yang takhalafu, tidak mempunyai keinginan, tidak menerima atau menolak, ya, anil hijrah, dari orang yang dari berhijrah. Jadi orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak mau berhijrah, maka uzurnya nanti, alasannya tidak akan terima oleh Allah Jalla wa Ala. Faqad akhbaranal haq, sungguh-sungguh Allah yang maha benar telah mengabarkan kepada kita, annal malaikah, bahwasanya para malaikat, tubakkit hadas sinfa minan nas halal maut. Sungguh-sungguh Allah yang maha benar mengabarkan kepada kita bahwasanya para malaikat mengutuk golongan ini di antara manusia, kelompok ini di antara manusia dalam kondisi kematiannya. Jadi ketika orang-orang ini mati, ketika orang-orang ini meregang nyawa pada saat dia tidak mau berhijrah, para malaikat mengutuk orang tersebut. Wala, dan tidak pula tu'diruhum, dan tidak pula menerima uzur mereka, indama, ketika yad'una anahum, sehingga mereka itu mengaku-ngaku, annahum, bahwasanya mereka adalah kanu mustad'afin, orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang lemah, fil ardi, di muka bumi, ya. Nah, begitupun para malaikat, ketika orang-orang yang tidak berhijrah ini tertindas, mendapatkan berbagai macam fitnah, sehingga beribadah banyak tidak sempurna, dan bahkan akhir banyak yang tidak beribadah karena dizolimi oleh orang-orang kafir. Karena dia berada di daerah orang-orang kafir, lalu mereka beralasan bahwa tidak beribadah karena mereka tertindas. Malaikat
ya tidak menerima uzur atau alasan tersebut. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu wajib bagi kita kalau dalam kondisi seperti itu, kondisi dalam seperti keadaan seperti ini, maka kita wajib hijrah, berpindah ke daerah yang lebih aman bagi kita untuk beribadah. Ingat bahwa Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah. Ya, seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, yaitu mengesahkannya. Lalu ketika kita berada di kalangan kaum musyrikin, di kalangan kaum kafirin, kita tidak bisa beribadah dengan alasan kita dizolimi, kita sering mendapatkan fitnah, ya tidak ada alasan. Bumi Allah luas, bagaimana nanti akan dijelaskan ayat-ayatnya. Ya, makanya Rasulullah sendiri sudah mengingatkan kepada kita dalam beberapa hadis. Rasul pernah mengingatkan dalam beberapa riwayat, kata beliau di dalam hadis yang di dalam sebuah riwayat disebutkan, al-muslimu wal musyriku la tatara annaruhuma. Jadi seorang muslim dan orang musyrik itu la tataron ya, seharusnya tidak saling melihat. Naru, yaitu api dapur, huma keduanya, atau api lampu keduanya. Jadi kita dengan orang kafir itu tidak saling berdekatan, tidak saling berhimpitan, ya apalagi menjadi tetangga. Kalau ya tetangga kafir kita itu selalu menzolimi kita, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan benar. Setiap kita mau melakukan ibadah, mereka mengganggu kita, dan bahkan ya karena kondisi kalau kita melawan, ya kita akan lebih buruk lagi sikap, ya karena kebetulan yang tinggal di situ mayoritas adalah orang-orang kafir, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa beribadah dengan benar. Maka pada saat itulah kita tidak boleh bertetangga, berdekatan dengan orang-orang kafir. Makanya kata Rasulullah, al-muslim wal musyrik la tatara'a naruhuma. Jadi perapian atau api dapur atau api lampu, ya muslim dan musyrik atau kafir itu tidak boleh saling terlihat. Jadi jauh-jauhan. Ya, itu yang pertama. Begitu juga Rasulullah SAW pernah mengatakan juga dalam riwayat yang lain, kata beliau, ana bari'um mim muslimin ya sakinil musyrikin. Aku berlepas diri, aku melakukan barok terhadap seorang muslim yang bertempat tinggal bersama kaum musyrikin. Ya, Nabi tidak mau bertanggung jawab. Nabi berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini, yaitu dari seorang muslim yang masih mau berada di pemukiman kaum musyrikin, sehingga dia dibiarkan untuk dizolimi, dia dibiarkan untuk diintimidasi, dia disiksa, ya padahal dia diperintahkan untuk berhijrah. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, man jama'al musyrik ay khalata fahuwa mislu. Jadi barang siapa yang bergaul, barang siapa yang bermasyarakat, ikut serta dengan orang-orang musyrik, fahuwa, maka dia adalah misluhu, ya maka dia adalah semisalnya, yaitu dalam dosanya. Ya, nah inilah beberapa riwayat yang mengingatkan kepada kita kenapa kita tidak boleh berada di antara, karena kita harus beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi karena kita diganggu, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan benar, dan bahkan kita banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban hanya lantaran kita berada di lingkungan, di daerah orang-orang kafir, ya maka ini tidak ada uzur buat kita. Kita makanya diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Ya, sebagaimana nanti akan dibacakan beberapa ayat perintah supaya kita ini berhijrah. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi Allah menjelaskan ini di dalam ayatnya. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira
illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ayyafu anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang tawaffa, yang diwafatkan yaitu oleh para malaikat dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri, maksudnya mereka tidak beribadah ya karena mereka diganggu, difitnah oleh orang-orang kafir ya, dalam kondisi menzolimi diri mereka. Para malaikat bertanya, fima kuntum, di manakah kalian dahulu berada sehingga tidak bisa beribadah dengan baik dan benar? Qalu, mereka orang-orang ini menjawab, kunna mustad'afina fil ardi, kami adalah orang-orang yang tertindas, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya lagi, ya qalu alam takun ardullah wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Tempat tinggal itu bukan hanya di tempat kalian saja kan, masih ada tempat-tempat yang lain. Fatuhajiru fiha, yang kalian dapat berhijrah padanya. Maka mereka itu orang-orang yang berdalih ia tidak mau berhijrah itu, sehingga mereka tidak beribadah dengan Allah dengan benar. Ya, kata Allah, maka mereka itu tempatnya adalah neraka jahanam. Sedangkan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itulah balasan bagi orang yang tidak mau berhijrah. Ya, jadi kalau kita ini sudah tidak bisa lagi beribadah dengan baik dan benar di suatu tempat karena kondisi ia tidak memungkinkan, yang ada di situ hanyalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memang anti dengan ajaran Islam, sehingga kita tidak bisa berakidah dengan benar, sehingga kita tidak bisa beribadah, berakhlak sesuai dengan ajaran Islam, ya berhijrahlah, karena bumi Allah itu luas. Nah, jika kita meninggal dalam kondisi tidak berhijrah, pada seperti itu kondisi kita beribadah, maka al-iyadzubillah, iya tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Kecuali yang dibolehkan tidak berhijrah adalah orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki yang sudah tua renta, yang sakit-sakitan, kemudian juga wanita, kaum perempuan, wal wildan, dan anak-anak, di mana la yastatiun, mereka orang-orang ini tidak mampu hilatan, tidak mampu berdaya upaya, ya nggak punya harta benda apalagi, dan pokoknya banyaklah penyebab tidak bisa berhijrahnya. Wala yahtaduna sabilan, dan mereka juga tidak mendapat petunjuk untuk berhijrah. Mereka tidak mendapat cara untuk berhijrah. Ya, tidak ada yang menawarkan untuk berhijrah, tidak ada yang bisa ditebengin untuk berhijrah, dan seterusnya. Ya, maka ini adalah orang-orang yang kata Allah, ya, maka mereka itu mudah-mudahan ya Allah memaafkan mereka, dan Allah adalah maha pemaaf lagi maha pengampun. Ya, nah ini adalah merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berhijrah, ya, dan akhirnya dengan tidak berhijrah ini mereka ya menjadi sulit atau sukar beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Nah, oleh karena itulah Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya adalah wa may yuhajir fi sabilillah. Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya karena dia ingin dapat beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, yajid fil ardi, dia pasti akan mendapatkan fil ardi, di muka bumi ini, muragaman kasira wasaah, dia pasti akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan akan mendapatkan rizki yang lapang. Ya nggak usah khawatir, entar gimana tinggal di tempat yang baru, saya bisa punya tempat tinggal nggak, bagaimana nanti cari nafkah, jangan khawatir, Allah jamin. Siapapun orang yang berhijrah dan niatnya karena fisabilillah, maka Allah akan berikan tempat hijrah yang lapang dan rizki yang luas. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, dalam rangka berhijrah kepada Allah wa rasulihi, summa yudrikhul maut, kemudian kematian menemuinya, faqad waqa'a ajruhu ya Allah. Jadi barang siapa yang dia berhijrah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, kemudian dia ternyata belum sampai tujuan, dia sudah datang kematian, dia sudah meninggal duluan, maka sungguh-sungguh pahalanya telah tetap ya atas Allah. Wa kanallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, inilah dalil ya dianjurkan bagi kita untuk berhijrah. Oleh sebab itu
Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya yaitu Aisarut Tafasir, beliau berkomentar. Yang pertama adalah wujubul hijrah indama yuhalu bainal mu'min wa ibadati rabbih ta'ala idlam yukhlaq illa laha. Jadi wujubul hijrah, wajibnya berhijrah. Indama ketika yuhalu bainal mu'min wa ibadati rabbih, ketika terhalang antara seorang mukmin ia terhadap ibadah kepada Rabb-nya Ta'ala. Jadi ketika kita terhalang beribadah kepada Allah Ta'ala, ya maka hijrah hukumnya wajib. Itu karena lam yukhlaq, karena manusia itu tidaklah diciptakan illa lah, kecuali untuk beribadah. Ingat ya, kita diciptakan untuk beribadah. Nah, ketika kita terhalang beribadah kepada Allah, maka kita wajib berhijrah. Karena di tempat kita tinggal, asal kita tidak bisa beribadah dengan benar dan baik, maka berhijrah. Yang kedua, tarkul hijrah kabiratun min kabairi dunub. Jadi orang yang meninggalkan hijrah, tarkul hijrah, meninggalkan hijrah atau tidak mau berhijrah adalah merupakan kabiratun, merupakan perbuatan dosa besar. Min kabairi dunub, ya di antara dosa-dosa besar, yastawjib sahibaha dukhulan nar, yang menetapkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Ya. Nah itu, jadi ujung-ujungnya masuk neraka. Orang kalau tidak mau berhijrah, dia jatuh kepada perbuatan dosa besar dan dia akan ditetapkan nanti masuk ke dalam neraka. Aliyadzubillah. Nah, jadi untuk saudara-saudaraku yang memang tidak bisa, ya tidak mampu beribadah kepada Allah dengan baik benar di suatu tempat, ya sedangkan Allah mewajibkan kita untuk beribadah, maka tidak ada jalan pilihan lain untuk itu kecuali berhijrah. Tapi kalau kita masih bisa beribadah dengan baik benar, walaupun banyak gangguan-gangguan, hanya dengan ucapan-ucapan, hanya dengan gosip-gosip saja, nggak masalah. Tapi kalau sudah sampai kepada gangguan fisik misalnya, bahkan sampai kepada mencelakakan, bahkan sampai kepada pembunuhan yang dapat mengganggu diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, berhijrahlah. Ya, karena berhijrah dalam hal ini ditetapkan. Tapi mengenai hijrah yang sebenarnya berhijrah itu hanya ada pada masa Nabi. Karena la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah fath, yaitu Fatu Mekah. Ya, tapi kalau hijrah dalam arti hisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, tetap berlaku. Diwajibkan kita untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam ya'zarillahu min haula. Jadi Allah tidak menerima uzur dari mereka, ya. Falam ya'zar, tidak menerima uzur atau alasan atau dalih atau permintaan maaf min haula dari mereka, illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang tertindas, yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang la yajiduna, yang tidak mendapatkan hilah, upaya atau daya upaya lil khuruj, untuk keluar. Ya, jadi kalau Anda kata emang orang tidak ada usaha, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk ia keluar berhijrah ke tempat yang lain, maka lain lagi persoalannya. Wala yahtaduna ila thoriq, dan tidak juga mendapatkan petunjuk ila thoriq, yaitu kepada jalan alladzi yusiluhum, yang dapat membawa mereka ila diaril Islam, ke daerah Islam. Jadi kalau nggak ada cara lain, ya lain ya. Karena itu ada uzurnya, dan uzur itu bagi orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya, yaitu laki-laki yang sudah sepuh, yang sakit-sakitan, atau kaum wanita, atau kaum anak-anak. Adapun orang yang masih sanggup berhijrah, dia tidak mau berhijrah, inilah yang berdosa. Nah, maka sebab itu harus kita pahami bahwa tidak mau berhijrah, menolak berhijrah, enggan berhijrah, padahal mampu untuk berhijrah, ya karena di tempat dia itu, di tempat tinggal dia jadi tidak bisa beribadah dengan baik dan benar, ya dapat menyebabkan jatuhnya ke dalam dosa besar. Ya, dan akan juga masukkan ke dalam neraka, yaitu Jahannam. Aliyadzubillah. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun.
Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu, sesungguhnya ardi bumiku adalah wasi'ah luas. Fa iyaya, maka kepada akulah fa'budun, hendaknya kalian beribadah. Jadi dimanapun kita berada, wajib bagi kita beribadah. Kalau berada di satu daerah, berada di satu lingkungan, di suatu negeri, kita tidak dapat beribadah kepada Allah, ingat bumi Allah luas. Hendaklah kita bermigrasi, hendaklah kita berpindah, mencari tempat yang lain, di mana di tempat itu kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah sebaik-baiknya, ia dengan tujuan ikhlas, ia kepada Allah dan dalam rangka mencontoh ya apa-apa yang telah dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika ketika menjelaskan atau mensyarah ayat surat Al-Ankabut ini, jadi ketika mensyarah surat Al-Ankabut ini, yaitu Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi kembali mengatakan di dalam tafsirnya kitab Aisyarut Tafasir, beliau mengatakan la udra li ahadin fi tarki ibadatillah wa tauhidihi fiha. Tidak ada uzur bagi seseorang, yaitu meninggalkan peribadatan dan mentauhidkan Allah padanya. Jadi ketika nanti orang mengemukakan alasan atau beruzur bahwa mereka tidak beribadah, bahwa mereka tidak mentauhidkan Allah itu karena tempat tinggal mereka enggak kondusif, tempat tinggal mereka itu enggak aman, nah Allah tidak terima alasan tersebut. Ya, tidak ada uzur bagi seseorang di dalam meninggalkan peribadatan dan mentauhidkan Allah padanya, li'annahu karena dia immana minha fi baladin, jika dia itu tercegah beribadah di satu tempat, wajiblah bagi dia ayyuhajira ila baladin akhar, maka wajiblah bagi dia untuk berhijrah ke negeri yang lain. Jadi jika dia tercegah, dia tidak bisa beribadah di tempat dia sekarang, wajib bagi dia berhijrah ke negeri, ke daerah yang lain. Nah, seperti itulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Jadi berdasarkan kepada apa yang dijelaskan di sini, bahwa berhijrah itu hukumnya wajib jikalau ya kita ketika berada di tempat kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik, kita tidak bisa mentauhidkan Allah, kita tidak bisa menjalankan ajaran agama kita sebaik-baiknya, maka berhijrahlah. Jangan menjadi alasan, jangan menjadi dalih nanti kita tidak beribadah kepada Allah di hari kiamat, ya hanya gara-gara kita ini terintimidasi, kita ini terfitnah, ya atau kondisi itu tidak kondusif, ya sehingga tidak bisa beribadah dengan baik dan benar. Ini bukan suatu alasan, ini bukan suatu uzur, karena bumi Allah itu luas. Maka berhijrahlah jikalau memang kondisi seperti itu. Namun kalau tidak ada kondisi seperti ini, seperti di negeri kita sekarang, kita masih bisa beribadah dengan baik, ya kita masih bisa pergi sholat berjamaah ke masjid, ya dan seterusnya, ya maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk berhijrah. Hendaklah kita manfaatkan tempat tinggal kita sebaik-baiknya, kondisi kita sebaik-baiknya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertujuan mencari keridhoannya, dengan tujuan mencari balasan dan ganjaran dari sisinya, dan juga dengan cara mengikuti, ya dengan cara menteladani, mencontoh apa yang telah Rasulullah SAW lakukan di dalam hadis-hadis yang sahih. Inilah ya jenis yang kedua, orang yang dimasukkan ke dalam neraka namun dia tidak kekal. Karena apa? Karena masih ada keimanan dalam dirinya. Hanya saja dia enggan, tidak mau berhijrah, ya ketika di dalam ibadahnya banyak gangguan. Seperti pada masa dahulu Rasulullah awal dakwah beliau, ya dapat gangguan-gangguan, ya kemudian Allah perintahkan mereka untuk berhijrah 3 kali dulu ke Habsyah, baru kemudian hijrah ke Madinah. Lalu ada di antara kaum muslimin yang tidak mau berhijrah, ya mungkin karena masih sayang dengan harta bendanya, masih sayang dengan keluarganya,
masih sayang dengan tempat kelahirannya, jadi enggan mereka berhijrah. Maka inilah orang-orang yang diancam dengan neraka, aliyadzubillah. Namun mereka masih beriman, maka mereka tidak kekal di dalam neraka. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan dari pembahasan kita kali ini juga dapat memberikan faedah kepada kita, ya, agar kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah dalam kondisi apapun. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah sama sekali kepada Allah. Ya, karena kita adalah hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah dan mengesakannya. Ya, mudah-mudahan sekali memberikan faedah, khususnya untuk saya dan keluarga saya. Saya mohon kepada Allah agar menjadikan diri saya dan keluarga besar saya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dengan mencontoh Rasulullah SAW, dan juga berfaedah buat saudara-saudaraku seluruh di kalangan kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم